Sejak Messi menjalani debut profesional bersama Barcelona, dirinya sudah menjadi sensasi di dunia sepak bola. Dan setiap kali ada pemain yang bertubuh kecil, lincah dan jago menggiring bola pada era itu, sang pemain langsung kena julukan The Next Messi. Tapi ini wajar, publik sepak bola selalu ingin menjadi saksi munculnya bintang baru. Bahkan ketika Messi debut di tahun 2004, ia dijuluki sebagai The Next Maradona. Memang beban yang berat untuk Messi saat itu. Tapi Messi bisa memenuhi ekspektasi orang dan kini menjadi salah satu pemain terbaik yang pernah ada. Namun bagaimana dengan nasib pemain-pemain yang pernah dibandingkan dengan Messi? Berikut daftar nasib pemain yang bergelar The Next Messi. Bojan Krkić mungkin jadi pemain pertama yang pernah mendapat julukan The Next Messi. Bojan sudah berada di bawah bayang-bayang Messi bahkan sejak Messi baru 2 tahun berkarir di Barcelona. Banyak media saat itu sudah melabeli dirinya dengan sebutan The Next Messi, bahkan ketika dirinya masih di akademi. Wajar, Bojan memang merupakan produk dari La Masia. Dan tidak hanya itu, catatannya di La Masia juga cukup menjanjikan. Ketika usianya baru 16 tahun, Bojan sudah mencetak 10 gol di 22 pertandingan bersama Barcelona B. Dan 1 tahun setelahnya, Bojan menjalani debut bersama tim senior Barcelona. Sudah mendapat julukan The Next Messi sejak masih di akademi, nyatanya sangat membebani Bojan. Ia tidak pernah bisa tampil maksimal di Barcelona. Meskipun mencetak beberapa gol, tapi performanya menurun setiap tahunnya. Ia tidak bisa bersaing di line up utama Blaugrana. Sialnya bagi Bojan, Barca terus kedatangan penyerang hebat seperti Villa, Ibra, dan Sanchez. Saat itu membuat Bojan semakin tersingkirkan. Karirnya naik turun setelah itu. Tapi seringnya performa Bojan tidak pernah konsisten dan ia selalu gonta-ganti klub. Ia sudah berpindah klub seperti AS Roma, AC Milan, bahkan sampai ke Ajax. Ia tetap jadi pemain yang sangat biasa-biasa saja. Sampai akhirnya di tahun 2014 ia dikontrak permanen bersama Stoke City. Ia bertahan sekitar 5 tahun di Stoke. Setelahnya ia pindah ke klub MLS Montreal Impact untuk bergabung hanya semusim. Sempat menganggur, tidak punya klub untuk beberapa saat. Sekarang Bojan bermain untuk tim Liga Jepang Vissel Kobe. Beberapa musim setelah Bojan melakukan debut, muncul kembali pemain yang disebut The Next Messi. Kali ini pemain muda dari Israel bernama Guy Asulin. Thiago Alcantara pernah menyebut Guy Asulin sebagai pemain terbaik di La Masia yang pernah ia lihat. Guy memang tampil mempesona di Barcelona B. Dirinya membantu Barcelona B meraih piala pertama mereka dan membuat Pep Guardiola diangkat sebagai pelatih kepala di tim utama Barcelona. Guy Asulin pun ikut dibawa Pep ke tim utama. Ia sempat menjalani debut bersama Barcelona pada ajang Copa del Rey, tapi tak pernah lagi tampil setelahnya. Ia akhirnya dibuang ke Manchester City, tapi dirinya tidak pernah bisa menembus tim utama City. Ia pun kembali dibuang pada musim 2011-2012. Nasib Guy Asulin tidak semakin membaik. Ia berpindah-pindah klub semenjana dan semakin tidak terlihat karirnya mau dibawa kemana. Pada tahun 2021 ia memutuskan pindah ke Italia, tapi tidak untuk bermain bersama tim Serie A atau bahkan Serie B. Ia berlaga di Serie D, kompetisi kasta keempat Liga Italia, bergabung bersama klub Crema. Nasibnya begitu tragis mengingat ia punya andil dalam prestasi Pep ketika menjadi pemain muda Barcelona. Berbeda dengan Bojan, Iker Muniain menjalani debut tim seniornya bersama dengan Athletic Bilbao. Saat itu umurnya baru 16 tahun, ia sudah mendapat julukan Messi from Bilbao atau Messi dari Bilbao. Musim-musim pertamanya pun berjalan manis bagi Muniain.
Saat itu bahkan ia sempat dikabarkan akan pindah ke Manchester United. Ia sempat merasakan partai final Copa del Rey dan megahnya final Europa League pada musim 2011-2012. Musim itu mungkin jadi musim paling sibuknya. Ia tampil sebanyak 58 kali, namun hanya mencetak 9 gol dari semua kompetisi bersama Bilbao. Muniain juga sempat mengangkat trofi Supercopa Spanyol di musim 2020-2021 setelah mengalahkan Barcelona di partai final. Mungkin Muniain jadi satu-satunya the next Messi yang karirnya paling mending. Ia masih nyaman bermain untuk Bilbao sampai saat ini. Ryo Miyaichi dulu adalah pemain muda berbakat asal Jepang. Dan itulah yang membuatnya mendapat julukan Japanese Messi atau Messi dari Jepang. Jika berada di bawah bayangan Messi masih tidak cukup membebani, Rio juga dibandingkan dengan legenda Barcelona lainnya, Ronaldinho, dan mendapat julukan Rio Ninho. Rio mendapatkan kontrak dari Arsenal sejak usianya masih sangat muda, di musim 2010-2011. Ia pun dipinjamkan ke Feyenoord untuk mendapatkan lebih banyak menit bermain. Hasilnya cukup memuaskan. Dari 12 penampilan, ia mencetak 3 gol dan 5 assist. Namun setelah itu nasibnya tidak semakin baik. Ia tak kunjung mendapatkan tempat di skuad utama Arsenal. Rio malah kembali dipinjamkan ke klub Inggris lain, Bolton dan Wigan Athletic. Ia sempat menjalani masa jaya di Bolton. Meskipun Bolton terdegradasi, tapi Rio dinilai sudah tampil mengesankan. Meskipun Rio mampu membuktikan ia punya skill menggocek bola seperti Messi, tapi kakinya rapuh seperti kaca. Musim-musim setelahnya ia lebih sering duduk di bangku operasi daripada merumput di lapangan. Ia pun akhirnya hengkang dari Arsenal dan bergabung bersama klub Divisi 2 Liga Jerman, St. Pauli. Namun cederanya tambah parah. Dalam 3 musim bersama St. Pauli, ia hanya mampu sekali bermain selama 90 menit penuh. Pada Juli 2021, Rio pulang kampung ke Jepang untuk membela Yokohama F. Marinos. Tapi cedera masih menghantuinya hingga saat ini. Sebelum dijuluki sebagai the next Messi, Halilovic tampil memukau bersama Dinamo Zagreb. Tapi momen yang membuat semua mata tertuju padanya adalah pada pertandingan melawan Rijeka pada awal tahun 2014. Saat itu Dinamo Zagreb masih tertinggal 2-0 dari Rijeka. Sampai akhirnya Halilovic yang masih berusia 17 tahun saat itu mencetak 2 gol penyeimbang dan menghindarkan Dinamo dari kekalahan. Kabar penampilannya yang apik itu sampai ke telinga Direktur Sepak Bola Barca, Raul Sanllehi. Tidak butuh waktu lama baginya untuk memboyong Halilovic ke Katalan. Dan ketika seorang wonderkid datang ke Barcelona pada tahun itu, sudah jelas ia akan dibandingkan dengan siapa. Apalagi Halilovic saat itu punya gaya rambut yang sama dengan rambut gondrong yang pernah Messi miliki. Tapi sama seperti kisah the next Messi lainnya, Halilovic tidak bisa bersaing di Barcelona. 2 musim bersama Barca ia hanya bermain 2 kali. Ia lebih sering bermain di laga tidak resmi Barca. Halilovic pun akhirnya dijual ke Hamburg di tahun 2016. Sihir Halilovic juga tidak terasa di Jerman dan ia dipinjamkan ke Las Palmas selama 18 bulan. Ia sempat pindah ke AC Milan ketika usianya baru 23 tahun. Di usia itu harusnya jadi usia potensial seorang pemain untuk mengembangkan bakatnya, tapi tidak bagi Halilovic. Ia masih saja tidak bisa tampil maksimal dan itu membuatnya kembali dipinjamkan ke beberapa klub. Sampai akhirnya kakinya berpijak di Birmingham pada November 2020. Meskipun mendapat cukup menit bermain bersama Birmingham, ia memutuskan untuk pindah ke Reading di musim setelahnya. Sekarang di usianya yang masih 26 tahun, ia pulang kampung ke Kroasia untuk bermain bersama Rijeka. Martin Odegaard masih berusia 15 tahun ketika dirinya menjalani debut profesional bersama klub Liga Norwegia, Strømsgodset. Dengan kelincahannya, permainan penuh skill dan berkaki kidal,
dirinya langsung dikaitkan dengan Lionel Messi. Dan tidak butuh waktu lama bagi Real Madrid mendapatkan tanda tangannya. Tapi dengan usia yang sangat muda dan pengalamannya yang minim, Odegaard dimasukkan ke dalam tim sekunder Real Madrid Castilla. Odegaard hanya bermain 2 musim di Castilla, sampai akhirnya dipinjamkan ke banyak klub Eropa. Sampai di tahun 2021, Odegaard mendapat kepercayaan untuk memperkuat Arsenal. Odegaard pun sepertinya sudah cocok dan mulai menunjukkan kualitasnya di Arsenal. Ia bahkan digadang-gadang bakal ditunjuk Arteta sebagai kapten Arsenal di masa depan. Tapi itu semua masih bergantung pada performa Odegaard. Mengingat usianya masih 23 tahun, jalan karirnya masih sangat panjang.